kami membutuhkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Yang di Zoom dengar suara saya bisa jelas? Terima kasih Pak Ari. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Jelas ya suaranya? Nah, Cik Song, selamat malam. Pak Ayub. Ya, teman-teman yang lain meskipun tidak dibuka, saya harap bisa mendengarkan dan fokus lihat layar ya, layar handphone, layar komputer, terserah. Karena saya akan banyak mention ayat-ayat. Ya, malam hari ini tema besarnya sekali lagi gereja dengan subtema karunia untuk jemaat. Ya, bukan karunia untuk pribadi, karunia untuk jemaat. Lanjutan dari 1 Korintus 12, sekarang 1 Korintus 14 ya. Tetapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit tentang 1 Korintus 12. Kita bisa baca 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10 untuk mengadakan ayat 10 kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, tolong perhatikan di ayat tadi, jangan langsung dihilangkan. Kepada yang seorang, ya jadi yang ayat 10b ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh. Berkata-kata bahasa roh. Kata roh di situ tidak ada. Ya. Jadi kalimat itu tepatnya kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbahasa. Ya. Kata-kata saja tidak ada, laleo aja enggak ada. Yang ada bahasa. Bahasa pun tepatnya bukan hanya gloson, tetapi heterodegenogloson. 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 Ini 1 Korintus 12 ayat 10. Ya. Yang artinya bahasa jenis berbeda atau bahasa berbeda jenis. Gitu ya. Tidak ada kata roh, tidak ada bahasa roh di situ. Ya. Ini penting karena apa? Karena kita akan membahas 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 itu isinya tentang bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Nah, penggunaan bahasa roh di dalam jemaat diatur di 1 Korintus 14. Jadi ini masih ada hubungan sebetulnya ya. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu, yang disebut roh, penuma gitu ya, yang disebut kata-kata itu laleo. Di sini tidak ada kata penuma dan laleo, hanya bahasa, hanya gloson. Itu pun heterodegeno, jenis yang berbeda. Gitu ya. Kita harus paham makna atau definisi gitu ya. Kita harus paham definisi bahasa. Ya, bahasa dapat didefinisikan antara lain serangkaian simbol-simbol
yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan gagasan, pendapat, serta perasaan kepada orang lain. Ya. Jadi kalau tidak bisa mengkomunikasikan, kalau kata-kata atau kalimat itu tidak ada artinya, tidak dapat dipahami orang lain, itu namanya bukan bahasa. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini harus dipahami dulu. Anda ngerti kata-kata saya? Bahasa apa itu? Lukutuk. Itu bukan bahasa. Bahasa ini seperti saya ngomong ini loh, ini bahasa. Anda paham maksud saya? Paham ya? Karena nanti dikatakan di pasal 14, tidak ada bahasa yang tidak memiliki makna. Pak Rasul Paulus sendiri yang ngomong begitu. Lah kita masuk kalah sama pengertian orang 2000 tahun yang lalu. Ngeremeng diomong bahasa. Bukan. Gitu ya. Itu harus jelas. Jadi tentang karunia roh, atau karunia bahasa roh dan menafsirkannya, kita harus hati-hati. Ya, ini bukan bahasa dalam arti bahasa aneh, bahasa yang tidak dapat dipahami. Nah, kalau tidak dapat dipahami itu bukan bahasa berarti, ya. Saya tidak bermaksud menentang pemahaman denominasi saya. Ya. Saya hanya ingin mencari kebenaran, Bapak Ibu. Dan tolong Bapak Ibu pahami juga apa yang saya sampaikan supaya maksudnya ngerti, maksudnya jelas, gitu ya. Saya ingin berada di jalan yang benar sehingga dalam bertuhan saya tidak berfantasi. Saya tidak berhalusinasi. Supaya saya bisa bertuhan dengan tepat. Itu tujuannya. Jadi saya tidak bermaksud menentang, saya ingin menjelaskan saja bahwa Kisah Para Rasul 12 maksudnya apa? 1 Korintus 12 maksudnya apa? 1 Korintus 14 maksudnya apa? Tanpa menentang ajaran denominasi saya. Karena saya pun berbahasa roh, tetapi dalam arti groaning, mengerang. Ya. Karena manusia itu bisa mengerang. Kenapa manusia mengerang? Ya karena dia tidak tahu harus berkeluh kesah seperti apa. Ya. Itu ada, tetapi mengerang itu bukan bahasa. Gitu ya. Mau disebut atau diistilahkan bahasa roh, oke saja, saya enggak ada masalah. Tetapi kita harus tahu bahasa roh itu bahasa roh itu bukan bahasa, tapi erangan, ungkapan gitu ya, yang tidak terucapkan, hanya Tuhan yang tahu hati kita. Itu yang saya maksud. Tetapi kalau bahasa itu pasti dimengerti sesamanya, Ya. Kita akan masuk memahami 1 Korintus 14. Tetapi sebelum memahami 1 Korintus 14, kita harus tahu latar belakang. Kita mengingat lagi latar belakang Korintus. Ya. Kota Korintus itu adalah kota pelabuhan di Yunani, dekat Athena. Ya. Sebagai kota pelabuhan penduduk, Korintus terdiri dari berbagai suku bangsa. Ya, jadi penduduk Korintus terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Jadi sebagai jemaat yang majemuk, yang berbeda-beda suku bangsa dan bahasa, dibutuhkan ahli bahasa dan penerjemah. Itu maksudnya. Jadi kota itu kota dengan berbagai macam suku bangsa dan bahasa. Lalu pada saat ke rumah ibadah, tempat pertemuan, mendengarkan khotbah, gitu ya. Kalau tidak ada
penterjemah, lah penduduk dari daerah lain, orang Latin, Korintus kan orang Yunani kan. Kalau ada jemaat Latin, ada jemaat Aram, ada jemaat dari misalnya dari Persia gitu ya. Lalu nggak ada yang menerjemahkan, kan bingung. Bingung. Jadi dibutuhkan penterjemah. Dibutuhkan yang bisa berbahasa asing dan dibutuhkan yang bisa menerjemahkan dalam bahasa itu. Gitu ya. Ini dulu harus dipahami kebutuhan jemaat saat itu. Oke. Dan kebutuhan-kebutuhan lain ada. Dibutuhkan orang yang berpengetahuan, dibutuhkan orang yang berhikmat. Contohnya Apolos. Apolos itu pernah diutus ke sana untuk mengajar. Kenapa? Kenapa Apolos? Karena Apolos orang Yahudi yang memahami Taurat, yang fasih berbahasa Yunani karena dia dari Alexandria. Jadi dia berbahasa Yunani bisa. Itu maksudnya. Kita baca yuk, 1 Korintus 16 ayat 12. 1 Korintus 16 ayat 12, tentang saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Ya, jadi di surat 1 Korintus Paulus menjanjikan Apolos suatu saat akan datang. Gitu ya. Kenapa Apolos yang disuruh? Karena Apolos fasih berbahasa Yunani dan Apolos memahami kitab Taurat. Ya. Lah kalau enggak ngerti kitab Taurat, enggak punya hikmat, tidak bisa berbahasa Yunani, mau jelasin apa? Itu maksudnya. Ya, harus tahu ini dulu. Lalu sekarang kita masuk ke 1 Korintus 14, ya. Nanti Pak Handoko baca, ya sesuai ayat-ayat yang saya mention. Bapak Ibu tolong lihat ya tampilan di depan, karena dari apa yang dibaca Pak Handoko nanti ada kalimat-kalimat yang saya bold, gitu ya. Anda perhatikan itu supaya Anda tahu bahwa tulisan aslinya tidak seperti yang dibaca. Itu banyak banget. Ya. Coba sekarang kita baca 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Tampil. Nah. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Biarkan tetap seperti ini ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu, di ayat 1 itu dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itu di situ adalah pneumatika, artinya yang berhubungan dengan roh. Usahakan dirimu memperoleh segala sesuatu yang berhubungan dengan roh. Roh itu sesuatu yang bukan fisik. Jadi Paulus selalu membedakan antara roh dan fisik. Yang kamu kejar jangan pemenuhan fisik saja. Baju bagus, makanan enak, itu hal-hal fisik jangan. Kejarlah hal-hal rohani. Yang hal-hal rohani itu apa?
yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang muncul dari batin kita, itu hal-hal rohani yang baik-baik gitu ya. Di ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa, tidak ada kata roh. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa, lalon glason gitu, lalon gelase gitu ya, lalon gelase. Tidak berkata-kata dengan manusia, tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi itu kata-kata bahasa roh tidak ada ya. Lalu selanjutnya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, hal-hal misteri, tidak dipahami gitu. Karena bahasa di situ yang dimaksud bahasa asing sebetulnya. Kalau bahasa asing tidak kamu pahami, itu misteri gitu ya. Lalu ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa, tidak ada rohnya lagi. Ya, selalu saya coret, roh itu yang di bold berkata-kata dengan bahasa, roh saya coret. Karena memang tidak ada, kata penuma itu tidak ada. Ia membangun dirinya sendiri gitu ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi begini Bapak Ibu. Oke, boleh diganti. Kita ini disarankan oleh Paulus untuk mengejar kasih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu antara pasal 12 dan pasal 13 ada antara pasal 12 dan pasal 14 ada pasal 13. Itu Paulus ngomong kasih. Kita disarankan oleh Paulus untuk mengejar kasih. Boleh merindukan karunia roh, tetapi utamakan kasih. Gitu ya. Boleh merindukan karunia rohani, tetapi utamakan kasih. Saya menyebut sebagai karunia rohani bukan berarti karunia jasmani. Selalu pikirkan gitu. Kejarlah karunia roh. Oh, itu berarti bukan karunia jasmani, gitu loh maksudnya. Jangan selalu mistik dulu, jangan selalu Roh Kudus bisa begini, bisa begitu, mujizat ini, mujizat. Jangan gitu ya. Tapi selalu kontraskan karunia roh berarti karunia jasmani. Karunia rohani bukan hal-hal jasmani, itu maksudnya. Ya. Ada 9 karunia yang ada di pasal 12 ya. Beberapa Kamis yang lalu sudah kita bahas. 9 karunia berbicara tentang kemampuan rohani, kemampuan batin, kemampuan pikiran dan perasaan kita, gitu ya. Rohani yang dimaksud pada zaman itu adalah segala kemampuan yang bersifat bukan fisik. Lari maraton, sehat, kuat, itu kemampuan fisik. Gitu ya. Bukan itu, tetapi hal-hal rohani seperti pemikiran, mental, moral, dan kemampuan adikodrati. Tetapi bukan hanya adikodrati, gitu loh maksudnya. Itu roh semua yang ngerjakan. Kita bisa ngomong, kita bisa pinter, kita bisa berpikir, kita bisa berpuisi, berfilsafat. Itu karunia roh semua. Dipahami orang zaman itu seperti itu, gitu loh. Kan kita ini sudah terjebak sama teologia sistematika masalahnya. Sudah terjebak, oh bahasa roh, itu bahasa roh Pak, itu hal-hal rohani. Itu kata orang zaman sekarang yang sudah lewat 2000 tahun. Belum tentu 2000 tahun yang lalu seperti itu. Hal-hal rohani itu hal-hal yang dari dalam. Gitu ya, dari dalam. Jangan selalu dipahami mistik. Ya seperti pengertian timur, bukan gitu ya. Paulus mengatakan siapa yang berbicara dengan bahasa, dia berbicara kepada Allah bukan kepada manusia. Dalam arti tidak bisa komunikasi. Iya kan? Tadi dikatakan Paulus mengatakan siapa yang berbicara dalam bahasa roh, lah rohnya kan tidak ada. Dia bicara pada Allah, ini maksudnya bahasa asing bukan bahasa roh. Barang siapa yang berbicara dengan bahasa asing, dia bicara pada Allah, Allah yang mengerti, kamu dan Allah yang mengerti kalau kamu bahasa asing gitu ya. Bukan kepada manusia, karena manusia yang lain enggak ngerti bahasa asing itu, belum belajar. Gitu ya.
Jadi barang siapa berbicara dengan bahasa asing, bukan berbicara kepada sesamanya, dalam arti tidak bisa berkomunikasi. Yang bisa berbahasa asing kan cuma Tuhan dan kita yang mengerti bahasa itu. Ya, di kalimat itu tidak ada kata roh. Jadi jangan buru-buru dipahami bahasa roh. Lalu bahasa apakah itu? Itu bahasa asing yang masih misteri untuk sesamanya. Tidak bisa dipahami kecuali oleh dirinya sendiri yang berdoa dan Tuhan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa tidak dipahami? Enggak harus percaya dulu, tapi bisa dipahami enggak kalimat saya, penjelasan saya? Orang yang berdoa dalam bahasa roh, meskipun kata itu roh tidak ada, itu berdoa, itu berarti membangun dirinya sendiri. Karena dia hanya bicara dengan Allah yang mengerti bahasa asing itu sebetulnya, bukan bahasa roh. Orang yang berbahasa roh itu berbicara dengan Allah. Orang yang berbicara bahasa asing itu berbicara dengan Allah. Hanya kita dan Allah yang tahu. Kenapa? Allah mengerti semua bahasa. Gitu maksudnya. Sedangkan orang lain tidak mengerti semua bahasa. Contoh, supaya gampang gitu ya. God, I worship you Lord. Ini Anda semua ngerti bahasa Inggris masalahnya. Kalau Anda semua tidak mengerti bahasa Inggris, saya ngomong apa ini? Kalau saya berdoa dengan bahasa Inggris, itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Itu berarti membangun diri saya sendiri. Itu maksudnya. Bisa paham, Pak? Halo? Kalau saya berdoa, Tuhan terpujilah namamu, aku bersyukur. Anda mengerti kata-kata saya, itu memuji Tuhan, dan Anda terbangun dengan kata-kata saya. Pak David memuji Tuhan, dia dapat berkat, dia mendapatkan sesuatu. Anda mengerti? Paham kok maksudnya? Tetapi kalau saya berdoa pakai bahasa Inggris, hanya orang yang mengerti bahasa Inggris yang tahu. Kalau Anda semua tidak mengerti bahasa Inggris, Anda tidak dapat apa-apa. Karena saya ngomong bahasa Inggris, hanya saya dan Tuhan yang tahu, dan saya membangun diri saya sendiri. Paham gak maksudnya? Gini ya, berusahalah pahami kalimat saya. Anda percaya, tidak percaya, tidak ada masalah buat saya. Saya tidak butuh dipercaya Bapak Ibu. Tapi saya butuh Anda mengerti penjelasan saya untuk menjadi pertimbangan. Iya kan seperti itu. Jadi kalimat doa dengan bahasa asing ini misteri bagi orang yang tidak mengenal bahasa asing. Kalau kita mendengar orang dengan bahasa yang kita mengerti, kita terbangun. Kalau kita mendengar doa dengan bahasa yang tidak dimengerti, hanya orang yang berdoa dan Allah yang tahu. Berarti dia membangun dirinya sendiri. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi Paulus menekankan, jangan kejar bahasa asing, ya kejarlah nubuat. Karena kalau bernubuat, gitu ya, orang atau jemaat itu bisa terbangun imannya. Ya, gitu. Jadi kalau orang bernubuat itu kan dengan bahasa lokal, gitu loh. Banyak jemaat terbangun. Tetapi kamu berbahasa asing, kamu perlu penerjemah supaya mayoritas jemaatmu bisa mengerti. Kalau kamu berbahasa asing tanpa penafsiran, kamu membangun dirimu sendiri. Jemaat lolak-lolok, bingung, kamu berdoa apa? Aku tidak mengerti. Gitu loh. Ngerti ya pasal 14 ayat 1 sampai 4 itu ngomongnya seperti itu maksudnya. Oke, lanjut. Pasal 14 ayat 5 sekarang. 1 Korintus 14 ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh,
kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Oke, perhatikan kalimat-kalimat itu yang di bold, berkata-kata dengan bahasa. Sekali lagi tidak ada roh, tidak ada pneuma di situ. Ya. Di berikutnya, yang di bold berikutnya, berkata-kata dengan bahasa roh, tidak ada lagi kata pneuma, gitu ya. Dikatakan, sebab orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berkata-kata dengan bahasa asing maksudnya. Kecuali kalau orang itu juga dapat menafsirkannya. Atau menjelaskannya. Itu, menafsirkannya itu. Sehingga jemaat pun dapat dibangun. Kalau bernubuat dengan bahasa lokal gitu ya, jemaat mayoritas mengerti. Kalau kamu bahasa asing, gitu ya, orang tidak ada yang mengerti, kecuali kamu menafsirkannya. Jadi ayat-ayat ini Paulus memberikan tatanan bagaimana beribadah supaya tidak kacau dengan bahasa-bahasa asing gitu loh. Supaya semua orang terbangun, kamu enggak ngomong seenakmu sendiri gitu loh. Berbicaralah dengan bahasa yang sama gitu maksudnya. Paulus suka jika jemaat bisa berbicara dengan bahasa. Ya kan gitu. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, padahal rohnya tidak ada. Maksudnya Paulus suka jika jemaat bisa berbicara dengan bahasa asing. Ya, Paulus senang jika jemaat bisa berbicara dengan bahasa asing. Tetapi lebih suka jemaat bernubuat. Sebab nubuat bisa dipahami karena disampaikan dengan kata-kata yang bisa dipahami. Itu maksudnya. Ya. Kita harus mempertimbangkan kondisi jemaat. Ya, sekali lagi, kota Korintus adalah kota pelabuhan di Yunani. Sebagai kota pelabuhan, penduduk Korintus terdiri dari berbagai suku bangsa. Senang Paulus kalau kamu pintar bahasa asing. Gitu ya. Tapi kalau di dalam jemaat, jangan dipakai supaya tidak bingung. Yang satu bahasa Latin, yang satu bahasa Persia, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Aram. Kira-kira gereja itu jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Apa yang bisa dibangun kalau masing-masing ngomong sendiri dan tidak ngerti artinya? Ya. Jadi jika salah satu jemaat berbicara dengan bahasa asing, bisa jadi jemaat lain bingung. Itu sebabnya Paulus menekankan adanya penterjemah, adanya penafsir. Kalau kamu berbahasa roh, baiknya ditafsir. Ada yang menafsirkan. Selalu Paulus menekankan adanya penafsir supaya jemaat juga diberkati. Kalau kamu ngomong sendiri dengan bahasa asingmu, dengan bahasa rohmu, kamu satu ya, kamu sombong. Anda semua tidak ada yang ngerti bahasa Madura, lalu saya berdoa dengan bahasa Madura. Kira-kira iki ngopoin, ya? Ini ngapain ini? Sampai ngopo. Ini ngopo gitu. Ini ngapain? Kan gitu. Paham maksudnya ya? Tapi anehnya gereja kan gitu. Tidak ada yang ngerti bahasa asing, kenapa tidak pakai bahasa Madura? Ada bahasa Madura diketawain pasti. Tapi orang pakai bahasa roh, yang lala itu, Anda tidak ketawa. Kenapa? Karena dianggap benar. Kepalsuan yang dikatakan terus-menerus, itu menjadi sebuah kebenaran. Orang Kristen sudah menganggap itu kebenaran. Gitu loh. Padahal lebih baik Anda berdoa pakai bahasa Madura. Itu masih bisa dimengerti kalau ada penafsirnya. Contoh saja ya.
Paham ya? Kita sekarang bahas 14 ayat 6 sampai ayat 9. 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 9. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Oke. Ayat 6. Jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, nah sekali lagi, roh di situ tidak ada kata penuma. Jadi maksudnya, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa asing, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Apa artinya bahasa asing? Bahkan seandainya pun bahasa roh gitu ya. Apa artinya itu kalau kamu nggak ngerti? Bla 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 bla. Apa artinya itu kalau kita tidak mengerti? Kan banyak sekarang pendeta-pendeta tumpang tangan. Bla 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 terlilili. Apa artinya itu kalau kita tidak mengerti? Halo? Kita ini diajari logis loh jadi Kristen. Enggak diajari ngawur. Ya. Jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata, dengan bahasa asing, apa gunanya itu bagimu? Itu ayat 6. Ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling, kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Seruling dan kecapi itu bunyinya berbeda. Pada saat dimainkan orang mengerti ini lagu apa. Apalagi kata-kata, apalagi bahasa, itu harus dimengerti, itu loh maksudnya. Lah kalau setiap alat musik bunyinya sama, apa artinya? Alat musik di zaman dahulu Bapak Ibu itu berguna gitu ya, untuk memuji itu yang mana, untuk perang itu yang mana, kan gitu. Itu dikatakan kan, jika nafiri, nah nafiri itu trompet gitu ya, tidak mengeluarkan bunyi yang terang, yang jelas, yang keras, siapa yang menyiapkan untuk perang? Jadi setiap bunyi itu punya ciri khas, punya simbol, punya maksud. Kalau bunyi-bunyi itu tidak punya maksud, tidak punya simbol, tidak punya makna, itu gunanya apa? Apalagi bahasa. Kalau bahasa itu tidak ada maknanya, apa gunanya? Itu maksudnya. Ya. Ayat 9, demikianlah juga kamu dengan bahasa asing, nggak ada bahasa roh, ya. Demikian kamu yang berkata-kata dengan bahasa asing, bukan bahasa roh ya, gitu loh ya. Bahasa roh enggak ada, penuma itu enggak ada. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa asing. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata, nah kata-kata itu bukan laleo, tetapi jika kamu tidak mempergunakan logos, jika kamu tidak menggunakan khotbah, kalau kamu enggak berfirman yang jelas, ingat ya, logos itu adalah, logos itu bisa diartikan firman, logos itu bisa diartikan khotbah, logos itu bisa diartikan
pengetahuan, ilmu, gitu. Paham ya? Jadi ayat 9 itu maksudnya gini, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa asing, jika kamu tidak mempergunakan khotbah yang jelas, gitu ya. Jika kamu tidak bicara dengan jelas, itu sama. Bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Katamu itu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Betul, la 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 la. Apa itu artinya? Tidak ada. Halo? Terang benderang. Kamu ngapain ngabab tok? Tidak ada maknanya. You know ngabab? La 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 la. Apa artinya? Tidak ada. Apa gunanya? Jelas? Ini loh. Kalau kita baca secara konteks, semua itu bisa jelas Bapak Ibu. Sama dengan Paulus ya, ini sama saja dengan Paulus. Jika berkunjung ke Korintus, ya ini, sama saja dengan Paulus. Jika berkunjung ke Korintus dengan pakai bahasa Ibrani atau Aram, atau bahasa asing yang tidak dipahami jemaat Yunani, apa gunanya? Gitu loh maksudnya. Maka khotbah Paulus tidak berarti apa-apa. Kalau Paulus datang ke Korintus, dia harus berbahasa Yunani. Kalau Paulus dalam berbahasa Yunani tidak bisa misalnya ya dia pakai bicara Aramaik, tetapi harus ada penterjemah. Itu maksudnya. Supaya semua bahasa, setiap kalimat yang diucapkan itu dipahami jemaat dan membangun jemaat. Tujuannya jemaat, bukan diri sendiri. Ya. Paulus memberi contoh alat musik, di mana setiap alat musik pasti berbunyi yang berbeda, dan setiap pengguna alat musik tahu untuk apa alat musik itu digunakan. Kalau kita ngomong nggak ngerti gunanya apa, ngapain kamu ngomong, gitu loh maksudnya. Firman Tuhan jelas bicara, sedikitlah bicara. Jangan banyak omong, sedikit bicara. Bicara dipikir dulu, berbicara yang bermanfaat, berbicara tidak ada gunanya, ya, itu bisa menimbulkan dosa. Anda tahu ayatnya kan? Betul enggak? Banyak bicara itu membuat dosa. Lalu kita bicara bla 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 tanpa makna. Padahal setiap kata tanpa makna itu harus dipertanggungjawabkan. Lah kok malah orang Kristen malah senang berbahasa kayak begitu? Demikian pula dengan berkata-kata bahasa asing. Tidak ada gunanya jika tidak bisa dipahami. Gitu ya. Sampai dengan ayat terakhir ini, gitu ya. Tidak ada kata roh yang menyertai kata glosa. Kalau kata roh itu penuma menyertai kata glosa, berarti kan penuma glosa atau glosa penuma gitu ya. Tidak ada, cuman glosa gitu aja. Bahasa. Tidak ada rohnya. Berarti itu yang dimaksud bahasa asing sesuai konteks pasal 12. Kan kita harus lihat konteks. Itu. Ya. Kita masuk ayat 10 sampai 14 sekarang. Silakan. 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 14. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa.
tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Masih bingung ya? Lanjut ya. Ayat 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa. Ya. Bahasa di situ bukan glosa, tetapi bunyi. Fonon, phone, iPhone, telepon, itu dari kata ini, fonon. Ya. Ada banyak berapa macam bunyi di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Afonon. Semua bunyi itu berarti maksudnya. Semua bahasa itu punya arti. Kalau tidak punya arti, kamu jangan berbahasa. Gitu ya. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti atau bersuara tanpa makna. Itu kan jelas, tidak boleh apa ini. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa, fonon, ya, aku menjadi orang asing, barbaros bagi dia yang mempergunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Ini jelas banget loh. Ini bayangkan dalam sebuah jemaat. Jika aku tidak mengerti, ya, ini bayangkan dalam sebuah jemaat ya. Jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi bahasa itu dan bagi orang itu. Paham enggak maksudnya? Kalau saya berbicara pakai bahasa Perancis, Anda tidak mengerti bahasa Perancis, maka saya menjadi orang asing bagi Anda, dan bahasa ini juga asing bagi Anda. Tidak ada gunanya. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi kalau bunyi atau bahasa tidak ada gunanya, tidak ada maknanya, itu tidak membangun jemaat. Buat apa? Lah, terang benderang. Pasal 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu tidak ada ya, tidak ada kata pneuma di situ. Jadi karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa asing, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa, enggak ada kata roh ya, bahasa maksudnya bahasa asing, maka rohkulah yang berdoa. Kalau aku berdoa pakai bahasa Madura, aku sendiri yang mengerti. Hatiku sendiri yang paham. Orang lain enggak paham. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Karena aku sudah mengerti, itu bahasa ibuku. Aku ngomong bahasa Indonesia di depan jemaat Inggris, orang Inggris tidak mengerti. Tetapi aku nggak pakai mikir, aku sudah mengerti bahasa itu bahasaku. Nggak perlu mikir aku, karena aku sudah bahasa Indonesia sejak lahir. Itu maksudnya. Ya. Paulus menjelaskan bahwa ada banyak bahasa di dunia dan semuanya memiliki arti. Tetapi jika kita tidak mengerti bahasa tersebut, maka kita menjadi orang asing bagi bahasa tersebut. Atau bahasa tersebut menjadi asing bagi kita. Demikian pula jemaat Korintus yang berlatar belakang dari berbagai macam daerah dengan bahasa asingnya masing-masing. Hendaknya menggunakan bahasa tersebut untuk membangun jemaat. Sehingga perlu bagi orang berdoa dengan bahasa asing tersebut, karunia menerjemahkan. Atau menjelaskan dengan bahasa yang dipahami jemaat lain. Atau jika itu bahasa adikodrati di mana kita tidak bisa menerjemahkan gitu ya. Saya punya karunia bahasa Perancis gitu ya. Padahal saya tidak pernah les. Berarti saya tidak bisa menerjemahkan kan? Tetaplah berdoa agar ada yang menerjemahkan.
Itu kan kisah para rasul 2 kan seperti itu. Orang-orang itu tiba-tiba bisa berbahasa Persia, berbahasa Aram, berbahasa Kilikia, kan gitu. Kan tiba-tiba itu. Mereka ngomong tiba-tiba bahasa asing. Bahasa orang-orang asing mengerti gitu loh. Tapi kalau di depan jemaat, kamu butuh penterjemah untuk orang-orang yang lain yang bukan orang asing. Itu maksudnya. Ya. Sebab jika kita berdoa dengan bahasa asing, orang lain tidak mengerti. Orang lain tidak ngerti, apa gunanya bagi jemaat? Itu. Pasal 14 ayat 15 sampai 17 sekarang, silakan. 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 17. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Pasal 14 ayat 15, gitu ya. Jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, di situ penuh mati. Nah itu baru ada kata roh. Maksudnya apa? Aku berdoa dengan bahasa ibuku, bahasa sejak lahirku, yang aku pahami, yang rohku pahami, tidak usah mikir. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau orang berbicara dengan yang bukan bahasa ibu, yang bukan bahasa daerah, pasti mikir kan? Contoh saya dijak ngomong bahasa Inggris sampai bule gitu, kan mikir, ini menjawab piye kan gitu. Itu pakai pikiran. Tapi kalau ngomong sama Anda, sesama orang Indonesia, enggak pakai mikir kadang-kadang kan? Kan ngomong aja jeplak kan gitu ya. Itu maksudnya. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Gitu ya. Jadi dua-duanya penting dipakai. Akal budiku nous, pikiran gitu ya. Ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Ngerti maksudnya? Oh God, I worship you, thank you Lord. Apa ini? Ngerti? Kalau orang yang tidak bisa bahasa Inggris, ngomong apa ini? Bisa ngomong amin? Tidak bisa. Tuhan terima kasih, engkau menyembuhkanku, aku sembuh dari sakitku. Amin, ngerti. Ngerti maksudnya? Kalau kamu bahasa Inggris, God thank you, I will bless. Apa ini? Gak ngerti. Apalagi trilililili. Amin. Apa itu? Paham ya? Itu loh maksudnya. Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Lo kok nggak ngerti kata-katanya lo amin. Oh dia berbahasa lo tang. Amin. Masuk akal enggak? Orang Kristen sekarang diajari latah kayak gitu tuh. Ya, aminilah apa yang Anda pahami. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik gitu ya. Tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Lo gak ngerti kok, amin opo. Ngerti aja belum tentu Anda terbangun kok dengan khotbah-khotbah. Apalagi gak ngerti. Halo? Jadi harus bagaimana? Berdoalah dengan karunia bahasa asing yang kita miliki. Tapi berdoalah juga dengan akal budi, sehingga orang lain juga diberkati. Maksudnya apa? Berbahasa
doa dengan berbahasa asing, silahkan. Tetapi terjemahkan kalau Anda mengerti, supaya orang lain diberkati juga. Tafsirkan pakai otak Anda, itu ngomong apa. Sehingga orang lain bisa mengatakan amin, jadi berkat bagi yang lain. Halo. Ayat 18, 19 sekarang. 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Halo, jelas. Paulus ngomong apa ini? Aku bersyukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa asing lebih dari kamu semua. Bahasa daerah orang Yahudi, orang Yudea situ, Paulus, itu Aramaik. Bahasa aslinya, bahasa daerah, bahasa ibunya. Bahasa Ibrani pasti mengerti karena dia seorang Farisi. Gitu ya. Tetapi Paulus itu lahir di Tarsus, daerah Yunani, pasti bisa bahasa Yunani. Dan dia warga negara Roma, kemungkinan besar dia bisa bahasa Latin. Jadi Paulus itu minimal bisa 4 bahasa. Itu maksudnya. Bukan berarti bahasa-bahasa lalalililiku lebih banyak. Aku lalalili bisa, sandalama bisa, tralala trilili bisa, kiwara-wara bisa. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud Paulus itu aku berpatah-patah dengan bahasa asing itu lebih banyak dari kamu. Aku bisa bahasa Inggris. Aku bisa bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, dan Latin. Itu maksudnya. Lebih masuk akal enggak ini ayat? Ayo. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa asing lebih dari kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata. 5 kata itu bukan pakai gloson ya, tapi 5 kata, 5 logos. Ngerti ya? Aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Aku suka mengucapkan dengan kata-kata yang bisa Anda pahami untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu dengan bahasa asing, tapi tidak dipahami. Halo? Itu Paulus. Prinsipnya Paulus lebih baik ngomong sedikit tapi Anda mengerti dari ngomong banyak bahasa asing, tapi Anda tidak paham. Apalagi yang tralala trilili yang gak jelas, tidak ada penterjemahnya. Itu maksudnya. Saya dapat pengertian ini, saya bertobat Bapak Ibu. Kalau hati saya memang tidak kepingin groaning, ya saya tidak akan groaning. Nggak akan latah seperti dulu. Tiba-tiba lap. Apa maksudnya? Ini bukan ngejek ya, tetapi kenyataannya kita itu diajari latah. Orang jadi orang Kristen itu semakin waras sebetulnya, semakin logis, semakin rasional harusnya. Mengerti ya apa yang Anda ucapkan, bahkan loh ya, kalau tidak perlu diucapkan jangan ngomong, kok malah ngomong yang tidak berguna. Kan begitu. Sampai mana tadi? Oke, 19. Paulus mengatakan ia mampu berbicara bahasa asing lebih banyak daripada jemaat. Gitu ya. Tapi dalam pertemuan jemaat Paulus lebih suka berbicara atau khotbah dengan kata-kata yang bisa dipahami. Itu sebabnya Paulus memakai kata logos, bukan gloson, gitu ya. Karena logos itu pasti dipahami, khotbah-khotbah yang dipahami, ilmu yang dimengerti itu maksudnya. Jangan ngomong bahasa asing yang enggak jelas, gitu ya. Daripada banyak berbicara dengan bahasa asing, tetapi jemaat tidak paham, gitu ya. Sedikit lebih baik daripada banyak tapi tidak dimengerti. Sekali lagi saya kembalikan, harus dipahami bahwa ini konteksnya
1 Korintus 14 ini untuk apa? Membangun jemaat. Sekarang kita baca ayat 20 sampai 22. 1 Korintus 14 ayat 20 sampai 22. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Oke. Ya. Paulus ingin kita tidak seperti anak-anak, jangan kayak anak kecil, lomba, pamer, gitu ya, menampilkan diri jika di depan jemaat mau unjuk gigi, kan gitu, tidak perlu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, anak-anak itu tidak ngerti yang jahat, minim gitu ya, tetapi dewasalah dalam pemikiran, ayo dewasa, kalau di depan, ayo dewasa, kalau di dalam jemaat, ayo saling membangun. Gitu loh maksudnya. Jangan egois menonjolkan diri sendiri. Ya. Dalam hukum Taurat ada tertulis, maksudnya dalam perjanjian lama ada tertulis. Orang-orang yang mempunyai bahasa lain, nah ini nanti kita bahas ya. Bahasa lain, orang-orang yang mempunyai bahasa lain, di situ heteroglosais gitu ya. Dan oleh mulut orang-orang asing, kelesin, hetron, lalon, ucapan mulut orang asing gitu ya. Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Perhatikan, saya ulangi ya. Di perjanjian lama tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing, aku Allah gitu maksudnya, akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak mendengarkan aku. Itu firman Tuhan. Jadi Allah itu ngomong kepada bangsa Israel lewat orang asing. Jadi jangan dipikir orang asing tidak bisa menyatakan kebenaran. Sangat bisa, ini ayatnya. Bahkan yang dikhotbahi di situ orang Israel. Dari mulut orang-orang asing. Aku akan menegur bangsa ini, aku akan bicara kepada bangsa ini. Tapi mereka, orang Israel tidak mau mendengarkan aku. Nanti kita bahas nih. Karena itu karunia bahasa, tidak ada roh ya, di ayat 22 lanjut itu. Karena itu karunia bahasa adalah tanda, ya petunjuk untuk orang yang bukan untuk orang yang beriman. Karena itu karunia bahasa asing adalah petunjuk, bukan untuk orang yang beriman. Gitu ya. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Paham ya? Bahasa asing itu petunjuk untuk orang-orang yang belum mengenal Allah yang benar. Orang asing itu kebanyakan belum mengenal Allah yang benar. Ya kan? Jadi bahasa asing itu petunjuk untuk mereka. Orang-orang yang di luar Yerusalem, orang-orang yang di luar kebenaran Allah Yahweh ini loh. Itu petunjuk untuk mereka, ini loh Allah yang benar. Perlu bahasa asing untuk orang asing, itu maksudnya. Sedangkan karunia bernubuat adalah bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Kalau karunia nubuat itu karunia untuk orang yang sudah percaya. Aku percaya Allah yang benar. Itu perlu nubuat. Gitu. Paulus mengajak jemaat agar tidak kekanak-kanakan, tetapi dewasa dalam mempertimbangkan. Gitu ya. Paulus memention sebuah ayat dalam kitab suci, Yesaya 28 ayat 11. Ya pasti, Pak, Yesaya 28 ayat 11 itu kan bahasa Ibrani Pak, bukan. Sekali lagi, yang dipakai rasul-rasul pada
saat mereka percaya Yesus, itu kitab Septuaginta pakai bahasa Yunani. Gitu loh. Makanya kalimat ini persis. Ya, Yesaya 28 ayat 11 Septuaginta. Kita nanti bahas ini ya. Agak panjang ya, hari ini enggak apa-apa ya. Jadi ini adalah nubuatan Yesaya bahwa kelak dari bangsa-bangsa lain, dari orang asing yang akan memberitakan kebenaran kepada Israel. Tapi Israel menolak. Jadi Bapak Ibu, perjanjian baru itu penuh dengan kebenaran-kebenaran dari Allah, dari bangsa-bangsa lain. Jangan ditolak. Jangan seolah-olah premisnya Yahudi aja yang benar. Jangan. Premis Yahudi saja itu ada bermacam-macam. Yang mana yang benar? Ada Saduki, Farisi, Eseni. Yang mana yang benar? Sedangkan Paulus, Yohanes itu orang-orang Yahudi yang memiliki banyak pengertian filsafat Yunani. Banyak. Suatu saat akan saya bahas. Banyak ayat dalam perjanjian baru itu kutipan dari Plato, kutipan dari Stois, kutipan dari mana? Dari kitab Henok yang dianggap mistis, banyak. Gitu loh. Ini harus kita pahami. Ya. Itu sebabnya bahasa asing disebut petunjuk bagi orang yang belum mengenal Allah, non-Yahudi. Dengan bahasa asing, orang asing pahami kebenaran yang disampaikan. Dengan karunia bahasa asing, maka orang asing bisa mengerti Allah Yahweh itu siapa, gitu loh maksudnya. Itu tanda untuk orang asing. Bukan untuk orang yang beriman, maksudnya orang yang sudah percaya. Tidak perlu bahasa asing. Karena sudah percaya, dia bisa belajar dengan bahasanya. Gitu ya. Lanjut ayat 23 sampai 25. 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, jadi di ayat 20 dikatakan, kalau seluruh jemaat kumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa asing, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Ini kata-kata tidak beriman sebetulnya bukan hanya tidak beriman, tapi orang-orang bodoh. Ya, idiot. Lalu datanglah orang-orang idiot dan tidak percaya, gitu ya. Tidakkah mereka akan berkata bahwa kamu gila? Yang satu bahasa Latin, yang satu bahasa Yunani, yang satu Aramaik, Ibrani. Lalu orang lain itu orang-orang asing kelihatan ini jemaat lagi ngapain? Kok ngomong pakai bahasa masing-masing? Orang asing pasti menilai, ngerti apa enggak kok masing-masing berbicara dengan bahasa asing? Gendeng gitu loh maksudnya. Ya. Tetapi kalau kamu semua bernubuat lalu masuk orang tidak beriman, ia akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki. Gitu ya. Kamu bernubuat, ada yang menerjemahkan bahasamu, orang asing mengerti, orang ini akhirnya bisa mengerti kebenaran yang disampaikan. Gitu ya. Jadi pesan untuk jemaat, jika ada orang bodoh atau tidak percaya ikut kumpul, gitu ya, jika ada jemaat yang berkata-kata dengan bahasa asing, hendaklah menerjemahkan juga, agar jangan sampai kita dianggap gila, karena ngomong sendiri tanpa makna, tanpa arti.
Orang asing yang bodoh ini ngomong apa, aku gak ngerti apa-apa. Ini bicara apa, aku gak paham. Harus ada yang menerjemahkan. Gitu loh. Jelas ya? Bapak Ibu, saya yakin betul ini bahasa asing. Kenapa? Ya. Ada beberapa poin, tapi saya ambil kesimpulan aja. Ya. Jika kita mau teliti dengan seksama, di ayat 21 tadi jelas bahwa bahasa yang dimaksud adalah bahasa asing. Heteroglossois. Heteroglossois. Kita baca yuk. Yesaya 28 ayat 11. Yesaya 28 ayat 11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jelas ya? Orang-orang yang berbahasa asing, heteroglossois gitu ya, ini bahasa asing, diterjemahkan bahasa asing oleh LAI. Tapi herannya, heteroglosson bisa dijadikan bahasa roh. Padahal kan sama, hetero, glossain, glosson. Padahal bahkan di 1 Korintus diperjelas dengan adanya jenis. Lah kok bisa jadi bahasa roh? Yesaya 28 ayat 11 jadi bahasa asing. Paham maksudnya? Paulus itu kan mengutip Yesaya. Yang dimaksud bahasa di pasal 14 itu bahasa asing. Sama seperti Yesaya 28 ayat 11. Nah kok bisa diartikan bahasa roh? Paham ya? Jadi di pasal 14 1 Korintus itu bukan bahasa roh Bapak Ibu, bahasa asing. Kata yang sama yang dipakai oleh Yesaya. Ya. Jelas ya? Jadi penutup, ini penutup. Semoga Anda bisa terima, Anda bisa pahami, jadi Anda tidak aneh-aneh lagi. Termasuk saya tidak akan aneh-aneh lagi. Tetapi bukan berarti saya tidak dalam tanda kutip bahasa roh. Gitu ya. Saya memahami groaning. Kalau saya groaning tetap. Kalau Anda ngomong itu bahasa roh ya terserah. Tetapi bahasa roh itu sebetulnya tidak ada di Alkitab. Jangankan di 1 Korintus 12 atau 14. Di seluruh Alkitab itu tidak ada bahasa roh. Yang ada bahasa asing, yang ada groaning. Gitu ya. Tetapi kalau kita mau pakai istilah itu, gitu ya silahkan, tidak ada yang nolak. Gitu loh. Amin Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Sulit ya, bongkar premis yang sudah bertahun-tahun, apalagi yang sudah bahasa roh. Kesalahan kalau terbiasa dilakukan itu enak. Ya. Di atas jam 7 malam secara biologis, tubuh tidak boleh makan kan, sudah tidak boleh ada konsumsi kan. Tapi kalau sudah terbiasa enak, dari muda, dari kecil kita tiap jam 10 malam, 11 makan super mie, ngemil apa, itu kan tidak benar sebetulnya, tapi enak kan? Kan sulit diubah. Nah itu sama aja. Untuk merubah kebiasaan yang salah ini tidak mudah. Perlu kerelaan. Gitu ya. Pak tapi saya merasa diberkati, ya monggo silahkan terus, tidak ada yang melarang. Dan saya tidak berhak melarang Anda. Siapa yang melarang? Kan gitu ya. Saya cuma ngajari. 1 Korintus 12 ini bahasa asing, 1 Korintus 14 ini bahasa asing. 2 Korintus itu karunia bahasa asing. Gitu ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak